Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, saya Sanasya Syarafina. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2003 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 047. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menginstalasi Ubuntu dan juga ROS 2 pada laptop yang sebenarnya Ubuntunya sendiri ini sudah terinstall di laptop saya, tapi saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah proses instalasi sistem OS dari Linux itu sendiri. Ubuntu itu merupakan salah satu distribusi OS Linux yang digunakan karena bersifat open source, stabil, dan mudah digunakan. Nah, proses instalasi Ubuntu ini dilakukan dengan beberapa tahap. Ada banyak juga ada beberapa cara juga, salah satunya dengan menggunakan hard disk atau juga flash disk gitu. Nah, di sini aku jelasin gimana cara persiapan media instalasinya hingga konfigurasi sistem itu selesai terpasang. Terus sebelum melakukan instalasi, pertama-tama kalian itu harus menyiapkan beberapa kebutuhan, yang diantaranya ada file ISO untuk Ubuntu yang dapat diperoleh dari situs resminya si Ubuntu. Terus juga kemudian ada flash disk atau hard disk itu yang akan digunakan sebagai media bootable, serta aplikasi pembuatan bootable seperti Rufus. Nah, setelah itu pastikan komputer atau laptop memiliki spesifikasi yang cukup untuk menjalankan Ubuntu. Kalau aku kemarin itu setidaknya ada 100 giga RAM, sisa 100 giga penyimpanannya. Terus setelah file ISO-nya Ubuntu itu aplikasi Rufus sudah tersedia, langkah berikutnya adalah membuat flash disk itu menjadi bootable-nya. Nah, caranya itu dengan membuka aplikasi Rufus, terus memiliki flash disk yang akan digunakan, kemudian memasukkan file ISO Ubuntu setelah semua pengaturan selesai. Nah, proses pembuatan bootable ini dapat dimulai. Tunggu hingga proses selesai dan flash disk siap digunakan untuk instalasi. Kalau aku kemarin karena udah ada hard disknya sendiri, aku harus mecah. Jadi aku harus jadi dari satu RAM itu dipecah lagi jadi kayak data C, data D, sampai data E. Data ini dijadikan untuk data yang digunakan dipakai untuk si Ubuntu-nya itu sendiri. Setelah flash disk bootable-nya udah dibuat, nah komputer itu harus diarahkan untuk melakukan boot melalui flash disk. Nah, caranya dengan melakukan restart komputer, kemudian masuk ke BIOS atau boot menu. Tombol yang biasa digunakan itu beda-beda. Kalau di laptop aku itu F2, tapi di laptop yang lain mungkin F12 atau delete atau escape. Nah, setelah masuk, pilih flash disk sebagai perangkat boot utama. Terus selanjutnya, setelah berhasil masuk melalui flash disk, akan muncul tampilan awal Ubuntu. Nah, pada tahap ini terdapat pilihan untuk mencoba Ubuntu atau langsung melakukan instalasi. Kalau aku langsung melakukan instalasi dan juga berbagai macam pengaturannya itu beda-beda, nanti kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ada juga mengatur dengan kebutuhan internet atau tidak butuh internet, itu juga beda. Itu dipilih menu installnya untuk memulai proses pemasangan sistem operasi. Nah, selanjutnya pengguna juga akan diminta untuk memilih bahasa yang digunakan dalam sistem Ubuntu. Setelah itu dilakukan pengaturan layout keyboard. Pada umumnya dapat menggunakan pilihan default atau Inggris atau sesuai kebutuhan. Pada tahap berikutnya, Ubuntu akan meminta pengaturan koneksi internet. Ini, jika tersedia, pengguna dapat menghubungkan perangkat ke internet agar proses instalasi dapat mengambil pembaruan terbaru. Namun kalau misalnya nggak mau tanpa internet juga bisa gitu. Terus selanjutnya adalah memilih tipe instalasinya. Ubuntu ini menyediakan beberapa pilihan seperti menghapus seluruh data atau menggunakan Ubuntu sebagai main OS atau melakukan instalasi bersama sistem OS lain seperti dual boot. Jadi ada Windows, ada Linux, ada Ubuntu, itu bebas. Kalau aku di sini Ubuntu sebagai pilihan saja. Jadi tetap OS mainnya itu adalah di Windows. Terus pada tahap partisi, nah kita udah mempartisi. Nah, pengguna menentukan lokasi penyimpanan Ubuntu yang tadi udah kita pisahin 100 GB itu. Jika memilih opsi otomatis, Ubuntu akan membuat partisi secara otomatis. Namun jika memilih manual, pengguna dapat mengatur sendiri ukuran partisinya mau berapa, di mana, dan mau root, home, atau swap. Setelah konfigurasinya penyimpanan selesai, langkah berikutnya adalah menentukan zona waktu. Nah, kalau aku pakai zona waktu yang di Jakarta, sesuai, bisa di New York, di mana aja boleh. Terus kemudian bakalan dimintain password untuk informasi nama pengguna, nama komputer, username,
untuk login ke Ubuntu-nya sendiri. Nah, kalau di Ubuntu sendiri karena dia membutuhkan password untuk membuka Chrome itu dari terminal, dan di terminal itu rata-rata nggak ada, setiap kalian input password itu nggak kelihatan itu bit yang keberapa masuk ke yang keberapa. Jadi saran aku passwordnya yang gampang aja, jadi kayak 0-nya 6 kali, dia tuh kelipatan 6 ya. Terus setelah seluruh konfigurasinya selesai, proses instalasi Ubuntu akan berjalan. Nah, pada tahap ini, sistem juga akan menyalin file, memasang konfigurasi, dan menginstal komponen yang diperlukan. Nah, lama proses instalasi tergantung pada spesifikasi perangkat yang digunakan. Nah, jika proses instalasinya sudah selesai, sistem akan meminta pengguna untuk melakukan restart. Setelah restart, cabut flash disk, terus masuk ke sistem Ubuntu yang sudah terpasang. Balik lagi kalian mau masukin itu sebagai main OS atau pilihan OS atau jadi bahkan tertimpa soal si Windows itu sendiri. Lalu lakukan login, masukkan username dan juga password, selesai. Jadi proses instalasi Ubuntu udah bisa dipakai, dan dari menyiapkan file ISO, bootable flash disk, mengatur boot melalui BIOS, terus melakukan konfigurasi instalasi hingga Ubuntu-nya sudah bisa dipakai. Oke, ini aku akan menjelaskan langkah-langkah menginstalasi ROS 2 atau Robot Operating System 2. Dia salah satu framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi robotika seperti membuat sistem kontrol robot atau komunikasi antar perangkat sensor hingga kecerdasan buatan. Nah, pada instalasi kali ini aku memasangnya dari Google. Kita buka Chrome, langsung aja ketik ROS 2 Humble. Ini kalian scroll aja, nih sebenarnya ada banyak spesifikasi mengenai ROS 2 ini sendiri. Terus di sini aku langsung lihat di About ROS, itu kita pencet yang instalasi. Nah, karena kita pakai Ubuntu yang D package, jadi kita pakai yang Ubuntu, tapi tergantung ya, kalau misalkan pakai Windows ya yang Windows aja gitu. Nah, ini kita lihat di set lokalnya. Terus kita buka terminal. Ini aku udah buka terminal sebelumnya. Jadi di set lokal ini, yang bagian hijau-hijau ini semua dari set lokal, set source, itu semuanya kalian copy. Terus kalian langsung paste di terminal. Buka terminal, langsung kopas ya. Seperti ini, di kopas langsung dia mendownload. Tadi aku set lokalnya udah guys, udah aku kopas duluan, udah aku install duluan. Terus set source-nya juga di kopas. Oke, nah ini kan dia pasti minta authentication required yang aku jelasin tadi. Dia tuh nggak kelihatan gitu, passwordnya tuh tidak terlihat. Jadi harus yang gampang-gampang aja. Oke. Nah, ini pengambilan instalasinya memang cukup memakan waktu yang lama ya. Pokoknya kalian cukup menginstalasi ini sampai di bagian yang environment. Oke. Ini masuk ke install now, updated software, install now. Minta authentication required lagi. Sudah di sini menjelaskan semuanya ya, dan di sini kita bisa ngecek apakah si ROS 2-nya sudah menyambung atau belum dengan si example si talker dan listener. Nah, ini kita harus restart dulu. Oke, setelah di restart kita langsung melanjutkan semua install dari setup source tadi ya. Sekarang kita install ROS package 2. Masuk ke terminal lagi, kopas. Nah, dia minta password, langsung aja. Password itu tidak terlihat di terminal, guys. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, ini kita tunggu aja di terminal. Oke, kita kopas semuanya sampai ROS 2 package Ubuntu system sampai ke environment setup. Oke, karena ini udah terinstall semua, kita mau coba dengan cara si talker dan listener.
Nih, try some example talker dan listener. Ini kita butuh 2 tab ya, 2 tab dari si terminal ya. Pertama kita kopas dulu yang talkernya. Jadi di sini nanti si tab yang talker akan memberikan informasi mengenai Hello World. Nah, 1, Hello World 2, 3 mempublish, dan juga si subscriber atau si listener ini akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh si talker tadi. Kita buka new tab, kita kopas yang listenernya, dan voila, ini udah kelihatan ya. Ini ada di Hello World yang 17 tuh, 12, 17, 21. Ini berarti sistem ROS-nya sudah terinstall. Sip, terima kasih. See you guys on the next video.